Halo brother, siapa nih yang kali ini sama-sama kayak gua ada di iOS 17.1.1 dan gue pengen cerita aja selama kurang lebih ada sekitar 2 pekan ke belakang gua pakai iOS 17.1.1 di iPhone 12 mini punya gua ini. Gimana dan apa yang gua rasain gua akan coba share ke kalian di video kali ini. Yang pertama untuk performance, gue coba untuk lihat hasil dari pengujian Geekbench. Kalau lu lihat di sini, secara performance sebenarnya kita lihat untuk single core ini biasa aja, standar aja. Ada di 2064 dan multicore-nya 4699. Sementara untuk performance dari GPU-nya bisa kita lihat juga di sini. Hasilnya sebetulnya sama-sama aja kayak di performance iOS sebelumnya, kurang lebih di sini didapat 16.500 sekian. Jadi secara performance ini sebetulnya nggak ada penurunan atau peningkatan yang signifikan dari iOS sebelumnya. Lalu untuk keseharian gua di sini misalkan gua ngambil foto atau video, di sini foto dulu, baik dalam mode biasa, lensa 0,5-nya, lensa regulernya, atau mungkin pakai mode portrait, mode panorama. Semuanya itu berjalan dengan baik, nggak ada masalah, nggak ada isu, nggak ada bugs, nggak sampai for close, panas dan lain sebagainya. Overall berjalan dengan baik di iOS 17.1.1 ini. Lalu untuk video juga sama, baik kamera depan maupun kamera belakang itu nggak ada kendala sama sekali dalam proses pengambilan video. Begitupun dengan resolusinya, baik mengambil dengan resolusi 4K atau resolusi HD, HD, semuanya juga berjalan dengan baik. Di FPS 60 fps aman, di 30 fps juga aman. Jadi nggak ada kendala sama sekali untuk aplikasi kamera di iPhone punya gua ini. Lalu berikutnya yang dipakai sering juga adalah kegiatan browsing. Misalkan baca-baca artikel, nyari informasi dan lain sebagainya. Ini berjalan dengan normal, nggak ada kendala. Melakukan screenshotnya juga nggak ada kendala. Lalu melakukan scroll-scroll juga nggak ada kendala. Untuk melakukan menyimpan bookmark dan lain sebagainya juga nggak ada masalah sama sekali. Bisa berjalan dengan baik dan normal. Berikutnya yang sering kita pakai pastinya toko oranye dan toko hijau di Tokopedia atau di Shopee. Misalkan gua mau cari-cari barang di sini, misalkan itel A70 browsing, kita cari-cari di sini normal, nggak ada masalah. Waktu kita balas pesan, waktu kita cek pesanan udah nyampe mana, di tracking sampai mana, juga berjalan dengan baik. Begitupun di toko oranye. Gak ada kendala sama sekali, baik dari mulai kita nyari-nyari barang, sampai kita check out, sampai kita nge-review ketika barang itu sudah di tangan, gak ada kendala, aman-aman dan normal aja. Gak tahu deh kalau aplikasi yang lain, karena yang paling sering gue pakai itu kedua aplikasi tersebut. Lalu berikutnya yang paling sering gue pakai juga dalam sehari-hari yaitu M-Banking. Nah ini penting banget karena hampir tiap hari melakukan transaksi lewat M-Banking. Di sini gue pakai beberapa platform, ada Brimo, BCA Mobile, Flip, Genius, PayPal, Octomobile, dan GoPay. Dompet digital GoPay doang. Kesemuanya ini berjalan dengan baik. Waktu kita transfer ke orang aman, lancar. Penarikan juga aman. Untuk ngecek-ngecek transaksi sebagainya juga aman. Kalaupun ada error, itu bukan dari iOS-nya, lebih kepada dari pelayanan bankingnya aja gitu. Berikutnya yang paling sering juga yang gue pakai di kehidupan sehari-hari yaitu aplikasi CapCut. Nah ini dia, gue coba buka sampel. Di sini gue melakukan proses editing, memang videonya nggak panjang, paling 1-2 menit aja. Dan penambahan teks, penambahan transisi, penambahan suara atau penambahan efek pada video yang gue lakukan dengan CapCut di iOS 17.1.1 ini. Tidak ada masalah sama sekali, berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, berjalan dengan aman, proses rendering juga tergolong normal, nggak sampai ada isu overheat, panas, nge-lag, for close dan lain sebagainya, aman-aman aja, normal-normal aja, lancar-lancar aja. Nah, mungkin ini juga salah satu aplikasi yang paling sering kita pakai yaitu sosial media, khususnya buat gua pribadi, adalah Instagram. Kita buka dulu Instagramnya. Waktu di iOS sebelumnya, banyak banget bugs di Instagram ini yang dikeluhkan oleh teman-teman kita para pengguna iPhone. Dan gue pun merasakan waktu itu, waktu kita scroll-scroll doang, lalu ngeliat Explorer, baca DM, posting foto, posting video, gampang banget panas dan berasa banget di bagian bodi belakangnya ini.
Namun setelah iOS 17.1.1 masalah tersebut udah terselesaikan. Biarpun kita browsing dengan durasi waktu yang lebih lama, 30 menit, 1 jam, itu nggak sampai overheat, relatif normal dan aman. Artinya udah ada perbaikan di iOS 17.1.1. Nah, buat lo juga yang mungkin belum follow di Instagram gua, boleh di-follow aja di sini iBrother @ibrother.id. Kalian bisa lihat di sini. Kadang gua share beberapa video-video pendek atau mungkin informasi-informasi penting yang cukup singkat yang biasa gua rangkum dalam bentuk carousel. Misalkan di sini iOS 17.1.2 segera rilis dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, masih di sosmed juga, dan untuk WhatsApp bisnis maupun WhatsApp reguler ini ternyata masih ada bugs sama kayak halnya yang teman-teman alamin di beberapa waktu ke belakang. Yang cukup rame banget di kolom komentar maupun di forum-forum yang ada. Katanya di iOS 17.1.1 ini volumenya waktu digedein maupun waktu dikecilin ketika kita melakukan video call, voice call atau voice note atau ngeplay video itu nggak bisa dikecilin atau nggak bisa digedein. Padahal udah update ke versi yang terbaru. Itu pun yang gue alamin sampai hari ini. Awalnya setelah update bisa, beberapa kali itu bisa. Tapi setelah beberapa hari kemudian, ketika gue melakukan video call, ketika gue volumenya gue up, ternyata nggak berfungsi. Waktu gue down juga ternyata nggak berfungsi. Dan itu merupakan bugs yang terjadi umum di banyak pengguna iPhone. Beberapa orang menyarankan kalau bugs itu terjadi, coba di foreclose dulu. Jadi waktu kita buka WhatsApp-nya, kita foreclose dulu, di-kill dulu di apps background-nya, lalu kita buka lagi dan coba volumenya untuk digedein atau dikurangin. Apakah berfungsi atau tidak. Karena di beberapa device itu work dan normal kembali. Walaupun setelah beberapa saat nanti bakal gitu lagi. Kambuh lagi, kumat lagi. Dan kabar baiknya seperti yang tadi gue udah sebutin di carousel ini. Di iOS 17.1.2 itu bakal segera rilis. Kemungkinan besar mungkin minggu depan. Jadi tenang aja. Gak usah panik kalau ngalamin bugs tersebut. Tapi buat lo yang masih di iOS 16. Baiknya menurut gue jangan dulu upgrade ke iOS 17.1.1, stay dulu aja di iOS 16. Tunggu sampai versi paling stabil mungkin di 17.4 nanti ya. Nah, selain itu ada juga khusus di iPhone gue ini dalam kehidupan sehari-hari yang gue rasain adalah di urusan baterainya yang boros. Ya, baterainya itu boros banget. Bisa kalian lihat di sini. Pemakaian gue itu hanya dapat sekitar 2,5 jam sebetulnya. Ini lihat aja grafisnya, jadi cepet banget menurunnya, turunnya tajam banget, dan memang berasa borosnya. Biasanya gue bisa pakai 3-4 jam, bahkan 4 jam biasanya. Ini hanya dapat sekitar 2,5-3 jam aja, bahkan hanya pakai wifi doang. Selulernya sekali-kali, nggak terlalu sering, lebih banyak pakai wifi doang. Itu yang paling gue rasa dan paling banget merasa gimana ya, ngerasa sebuah hal yang harus bener-bener diperbaikin di iOS 17.1.2 nanti. Karena ini cukup ngeganggu. Namun beruntungnya karena gue pakai 2 handphone, bisa jadi giliran gitu handphonenya. Yang satunya kan pakai Android dengan kapasitas baterai yang gede, jadi nggak terlalu intens untuk pegang si iPhone ini. Beruntungnya itu aja sebetulnya, ketolong dengan backupan handphone yang ada. Walaupun memang kalau bisa di iOS 17.1.2 nanti, ya minimal baterainya jangan seboros itulah. Karena ini walaupun memang si iPhone 12 mini ini kapasitasnya kecil, tapi kalau cuma 2,5 jam kayak baterai yang udah jelek banget. Padahal ini masih orisinil dan masih kuat sampai 0%. Artinya kondisi baterainya ini masih sangat bagus dan normal. Tapi mungkin dari iOS-nya. Gimana kalau kalian? Apakah ngalamin hal yang serupa, yang mirip, yang sama? Atau justru kalau kalian lebih irit dan lebih bagus? Boleh kalian ceritain aja di kolom komentar. Berikutnya ada juga yang ngalamin bugs di bagian iPhone storage. Kita coba cek iPhone storage. Di sini iPhone storage banyak yang ngalamin adanya pembengkakan. Kalau gue pribadi untuk punya gue sini sistem datanya 9,92 dan untuk iOS-nya 10,59 GB. Gue coba deketin biar lebih jelas. Nah ini memang data gue nggak terlalu banyak di handphone ini. Lebih banyak chat dan untuk konten-konten Instagram aja, nggak ada video-video yang ukurannya gede. So kalau kalian ngalamin bugs yang gede banget, sistem datanya sampai puluhan giga atau mungkin iOS-nya yang membengkak atau bahkan sistem datanya nggak kebaca, terus waktu buka iPhone storage kalian loadingnya itu lama,
Satu hal yang bisa kalian lakukan, coba kalian di reset ulang aja handphonenya. Itu aja cara terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Atau kalau mau sabar, nunggu aja 17.1.2 yang kemungkinan tadi seperti yang udah gue sampein akan rilis akhir bulan ini, yaitu minggu depan kurang lebih gitu. Nanti akan gue update lagi deh kalau udah ada rilis resminya. Lalu untuk jaringan wifi, ini banyak banget juga yang dikeluhkan kalau jaringan wifi-nya itu terputus. Namun untuk gue alhamdulillahnya puji syukur tidak ngalamin bugs tersebut. Untuk wifi gue aman-aman aja, lancar-lancar aja. Pun demikian dengan sinyalnya, nggak ada yang hilang, nggak keblokir dan sama sekali aman. Karena memang iPhone ini adalah iPhone X Inter, tapi resmi bayar bea cukai. Gitu. Oke, itu aja mungkin informasi yang bisa gua share, cerita yang bisa gua bagiin. Kalau kalian misalkan punya pengalaman dengan iPhone yang berbeda, drop aja cerita kalian di kolom komentar. Nanti gua kasih hati deh di love komenan kalian, dan kalau memang harus ditanggapi gua tanggepin. Oke? Thank you for watching, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video, bye-bye.